Nah, yang di ujung paling barat, yang kalau kelihatan kamera ya, itu ada kerumunan orang yang trekking. Itu namanya Gunung Gede. Gunung Gede ya? Ya, Gunung Gede biasanya untuk lihat sunset, sunrise. Kemudian sebelah baratnya sedikit itu biasanya untuk camping ground. Nah, kemudian kita geser ke timur. Sini nggak kelihatan, namanya ada Gunung Bucu. Gunung Bucu. Itu lancip, agak lancip kalau dilihat dari sisi selatan dari Embung Langgeran itu kelihatan datanya sendiri. Kemudian ke timur lagi. Puncak Watu Bantal ini tersusun oleh batu breksi dengan komposisi andesit. Nah, inilah sahabat Datar Media panorama dari puncak Gunung Bantal. Di mana di kejauhan di sana terlihat deretan pegunungan Kulon Progo. Di depannya dataran Yogyakarta. Kemudian Pinus Mangunan di sebelah sana dan deretan perbukitan Gunung Kidul atau pegunungan selatan. Di bawah sana nampak parkiran dari Embung Langgeran. Nah, sahabat Datar Media, saat ini saya didampingi oleh Mas Heru. Mas Heru ini adalah dari Posdarwis Langgeran yang dengan waktunya sudah meluangkan untuk mendampingi kita di Kampung Pitu, kemudian kita ada di Watu Bantal. Nah, kita akan mendapat penjelasan tentang titik-titik yang menjadi historis ataupun yang menjadi keunikan daripada cerita atau legenda yang berada di sekitaran Langgeran dan Kampung Pitu ini. Mas Heru, mungkin bisa dijelaskan Mas Heru tempat orang berkerumunan di sana itu gunung apa, kemudian ke arah sini ada cerita apa yang terkandung Mas Heru? Ya, saja untuk yang cerita ataupun yang ada di Gunung Langgeran atau Gunung Api Purba untuk saat ini. Nah, yang di ujung paling barat, yang kalau kelihatan kamera ya, itu ada kerumunan orang yang trekking. Itu namanya Gunung Gede. Gunung Gede ya? Ya, Gunung Gede biasanya untuk lihat sunset, sunrise. Kemudian sebelah baratnya sedikit itu biasanya untuk camping ground. Nah, kemudian kita geser ke timur. Sini nggak kelihatan, namanya ada Gunung Bucu. Gunung Bucu. Itu lancip, agak lancip kalau dilihat dari sisi selatan dari Embung Langgeran itu kelihatan datanya sendiri. Kemudian ke timur lagi, sini batu-batuan ini ada namanya Gunung Blencong. Ada dua, yang dekat Gunung Bucu itu ada nama Gunung Blencong, kemudian sini juga ada Gunung Blencong. Kemudian sampai di sini, di bawah ini, bawah depan saya ini, namanya Petetan. Nah, lembah Petetannya? Iya, lembah Petetan. Ini ada bawah, ada bambu, petung, kemudian ada pohon kelapa dan sebagainya. Nah, menurut cerita atau sejarah, di sini dulu yang keberadaannya kayu kinah gadung wulung, itu berada di sini. Namun untuk saat ini sudah nggak ada karena sudah hilang ataupun lenyap ya, dalam istilah yang lain. Itu di sekitar bawah sini yang ibaratnya sebagai awal mula adanya masyarakat yang ada di kampung itu, yang menjadi keunikan sampai saat ini hanya boleh dihuni kepala keluarga. Kemudian yang dulunya kayu kinah gadung wulung ini yang dulunya ditumbuhin sama yang Irokromo ya Mas? Iya, benar. Yang di sini dulu yang pertama kali ataupun yang datang ke sini adalah Mbak Iro Tikromo. Aslinya dari Banyumas. Nah, itu kan menurut cerita sesepuh yang ada di kampung itu, Mbak Rejo Dimulyo, dia dapat bisik ataupun suara tanpa rupa yang disebut dengan nama Ismoyo, itu disuruh ke sini untuk menjaga kayu kinah. Yang intinya suruh di sini, tunggu aja nanti suatu saat juga akan mendapatkan berkah dari sini. Nah, di situ
dia menjaga dan dapat tanah secukupnya untuk anak dan keturunan. Sampai saat ini yang berada di Kampung Pitu adalah paling banyak terah keturunan dari Mbah Iro Kromo. Itu ada 5 kakak. Kemudian yang 2 kakak lagi itu adalah turunan dari Mbah Tir. Mbah Tir itu masih ada saudara dengan Mbah Iro Kromo. Jadi tetap selalu genap 7 ya. Iya. Kalau lebih itu berkurang, entah itu ada kejadian apa yang membuat berkurang, apakah dia pergi atau pergi selamanya ya Mas ya. Kemudian kalau kurang pasti digenapi dengan peristiwa apa sehingga ada yang keturunannya yang datang ke situ ya Mas. Iya, seperti jadi cerita tambahan sedikit bahwa keberadaan di Kampung Pitu yang dulu memang yang kuat tinggal di sini hanya 7 orang. Yang lainnya meninggal lah atau mati. Ada yang dari ke-7 orang ini yang bertahan di sini ada 2 orang tadi, Mbah Iro Kromo dan Kaitir. Ya yang kelima itu ada yang keluar. Kemudian ada yang moksa di seputaran sini, kita nggak tahu tempatnya. Di situ sampai keturunan sampai saat ini. Kemudian ibaratnya untuk saat ini bila mana dari keluarga yang berada di Kampung Pitu ini ada yang punya anak menikah dan seterusnya, itu banyak yang keluar dari area Kampung Pitu. Ada juga yang tetap, namun mereka tetap itu biasanya menjadi satu kakak dengan orang tuanya. Kalau enggak orang tua menjadi kepala keluarga, kalau enggak dibalik anaknya yang jadi kepala keluarga, orangnya nempel kakak tempel lah, seperti itu. Yang jelas harus 7 kakak. 7 kakak ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau ada yang melanggar itu menurut cerita benar jadi 8 kakak. Yang enggak kuat itu sering sakit-sakitan, merasa enggak betah, cekcok dengan keluarganya dan ada gangguan gaib, itu harus keluar dari situ. Ibaratnya melanggar jadi 8 kakak. Nah kemudian ibaratnya nanti ada yang meninggal salah satu kepala keluarga di sini. Nah spontanitas entah keluarga yang kakak tempel tadi itu bisa misah. Kalau enggak keluarga dulu yang rumah di bawah di luar Kampung Pitu, dia naik lagi menutup menjadi 7 kepala keluarga. Itu sampai saat ini seperti itu. Dan ini enggak ada aturan tertulis. Jadi kepercayaan yang sudah turun-temurun. Kemudian sisi lain bahwa mereka juga cerita dari ataupun leluhur dulu dipercaya dengan kemampuan-kemampuan yang lebih. Namun kalau kita lihat secara logika ya, dengan kondisi alam di Kampung Pitu, karena banyak bebatuan, kemudian lahan untuk pertanian juga minim, susah, air juga agak susah. Kalau terlalu banyak orang, nah itu bisa menjadi permasalahan di sini. Nah, sisi lain untuk kehidupan sehari-hari karena berada di puncak Gunung Api Purba sebelah timur ya, aksesnya juga cukup lumayan susah. Kemudian interaksi dengan warga juga susah. Nah, ini kan kalau kita secara logikanya di situ bisa kita lihat ya ada 2 sisi lah, secara kepercayaan maupun secara logika dengan kondisi alam. Ya, ini memang Gunung Api Purba Ngelanggeran ini menyimpan banyak keunikan ya. Dari geomorfologi juga sangat unik, merupakan keunikan bentang alam. Karena di sini dulunya itu merupakan jejak-jejak daripada sistem perkawan Gunung Api Purba, di mana yang kita lihat sekarang ini adalah bentukan-bentukan hasil erosi dan denudasi yang menghasilkan keunikan bentang alam. Di samping itu juga ternyata di antara bebatuan ataupun alam yang sangat unik ini terdapat cerita atau keunikan yang menyertai dari keunikan-keunikan lain di Kampung Pitu yang sudah kita datangi di rumah Mbah Rejo Dimulya tadi.